Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah, la haula wala quwwata illa billah. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, pada kesempatan ini kita memulai pelajaran melalui jalur pelajaran jarak jauh. Mudah-mudahan kita semua memberikan satu ilmu yang bermanfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini Allah masih memberikan kita berbagai macam nikmat, di antaranya nikmat iman, Islam, sehat walafiat, sehingga kita masih dapat mengerjakan aktivitas kita, itu belajar dari rumah. Salawat serta salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik anak-anakku sekalian, untuk kelas 7 Bapak ingin memperkenalkan apa sih itu ilmu tajwid dan pengertian ilmu tajwid. Jadi ilmu tajwid itu kalau kita lihat dari sini, jadi tajwid itu asal dari kata jawwada yujawwidu tajwidan, artinya membaguskan. Bila seorang membaca Al-Quran kemudian tidak memakai tajwidnya, maka bacaannya akan berantakan, tidak teratur, dan seperti yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran, waratilil Qur'ana tartila, dalam surah Al-Mujammil ayat 4. Membaca Al-Quran itu dengan membaguskan bacaannya. Artinya setiap bacaan punya posisi masing-masing dalam membacanya. Di antara umpama kita membaca huruf hijaiyah, semuanya punya makhraj atau huruf-huruf yang keluar dari rongga mulut, kemudian gigi seri, semuanya itu diatur dalam ilmu tajwid. Dan apa itu hukumnya mempelajari ilmu tajwid? Mempelajari ilmu tajwid hukumnya adalah fardu kifayah. Jadi salah satu di antara kita sudah dalam satu kampung atau dalam satu tempat mempelajari ilmu tajwid, maka gugur yang lainnya. Tetapi seharusnya ini pun harus dipelajari, karena kata Nabi, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Contoh di sini kita lihat, ketika kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin kemudian tidak memakai makhrajnya, umpama Alhamdulillahirabbil alamin, artinya segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh sekalian alam. Tapi ketika kita membaca huruf ain diganti dengan alif, maka akan berbunyi artinya raja segala penyakit, dan ini kesalahan yang sangat fatal, dan itu bisa terjadi kalau kita tidak mempelajari Al-Quranul Karim dengan tajwidnya. Yang kita ketahui dari huruf hijaiyah semuanya menggunakan tajwid, makharijul huruf. Dan kemudian kita kenal juga dalam ilmu tajwid ada yang disebut dengan wasol dan waqaf. Contohnya kita baca pada waktu kita membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, di terakhirnya kita baca tidak memakai baris. Di sini tidak memakai baris kasrah, kemudian untuk sukun, misalnya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, maka itu dikatakan waqaf. Waqaf artinya berhenti. Dan ketika kita membaca wasol, maka akhirnya akan berbaris kasrah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu tanda kalau ini disebutnya, kalau menyambung disebutnya wasol.
sedangkan berhenti namanya waqaf. Kemudian ketika kita membaca surah Fatihah itu juga harus dengan menggunakan tajwid, di mana huruf haknya, di mana huruf hak kecil, hak besar itu semuanya diatur dalam ilmu tajwid. Contohnya kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Maka itu disebutnya wasal. Tapi seyogyanya kalau kita mau membaca Fatihah misalnya dalam kita salat, maka kita membacanya dengan waqaf. Misalnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Itu ketika kita membaca dengan tajwidnya, walaupun suara kita umpama tidak bagus dengan yang lainnya, maka kalau kita meletakkan tajwid pada huruf-hurufnya dan bagaimana kita menahannya, bagaimana kita pada saat itu tidak menahannya, itu akan menimbulkan sesuatu yang bagus yang akan terdengar. Begitu ketika juga kita dalam membaca Al-Quranul Karim yang memang di dalamnya, kalau kita kata ulama, kalau kita membaca Al-Quran tanpa menggunakan tajwid itu akan berdosa adanya. Maka saya sarankan pada kesempatan ini untuk pengenalan tajwid, siogianya harus terus dilatih di rumah, dilatih dan berlatih di rumah. Kita baca misalnya kebanyakan di kita, kalau kita membaca misalnya surah Fatihah yang memang itu rukunnya dari sholat, ketika kita membacanya dengan tidak benar, maka hasilnya pun terdengar tidak benar, dan itu tidak boleh dan tidak sah kalau kita membaca Fatihah dengan kepasihan yang tidak ada di lisan kita karena tidak menggunakan tajwid misalnya. Contohnya ada orang yang membaca alif lam itu di kol-kolain, kadang-kadang itu terdengar di kita sebagai jamaahnya. Itu karena kesalahan kita dalam tidak mempelajari tajwid dengan baik dan benar. Untuk pengenalan tajwid tentunya ini perlu terus diulang dan diulang, karena tajwid pada dasarnya adalah sebagai modal kita untuk mempelajari apapun. Juga kita harus mempelajari Al-Quran dan mempelajari tajwidnya. Demikian itu yang saya sampaikan untuk anak-anakku sekalian untuk pengenalan tajwid kali ini. Selamat belajar dan tentunya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.